kebetulan. Jadi beliau ternyata insya Allah lahir pada malam Lailatul Qadar sesuai dengan namanya. Begitu Pak Yosef? Iya. Alhamdulillah tidak salah tebakan saya, soalnya tadi sudah saya dibisiki sama beliau. Jadi saya lahir memang malam Lailatul Qadar. Kemudian di sampingnya ini Pak, mohon izin ada juga, dan beliau berdua ini bisa Pak Akam. Jadi satu garis keturunan. Sengaja duduk berdua berdekatan, sama-sama SH MH. Ini master hukum dua-duanya. Kemudian yang terakhir sekali lagi tentu atas terselenggaranya kegiatan ini, kami baru pertama ini Pak pada sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini, kami sekali lagi tentu berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan oleh tentu Pak tenaga ahli dan Pak anggota DPR RI Pak Haji Rahmat Hidayat SH terhadap yayasan kami di Pringgeraka ini. Untuk membalas itu tentu nanti kami akan diskusi seperti apa mekanismenya, karena menjelang pileg ini akan rame Pak, akan rame tentu nanti diskusi-diskusi. Tidak banyak barangkali anak-anakku sekalian yang saya cintai. Nanti untuk selanjutnya mari anak-anak duduk yang rapi ya, dengarkan. Jadi di balik semua itu pasti ada ilmu pengetahuan yang akan didapatkan. Nanti akan disampaikan materi tentang 4 pilar itu, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 itu konstitusi negara kita, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara yang terakhir, tentu nanti Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan sambutan ini tidak terlalu panjang. Ternyata yang terakhir, yang ke-9 adalah Bung Karno dibunuh dengan cara secara pelan-pelan. Secara pelan-pelannya apa? Karena Bung Karno pada saat itu sakit, tetapi pengobatannya tidak diberikan secara baik. Jadi Bung Karno saat meninggal itu diaksikan di Wisma Yaso, dan obat yang diberikan adalah bukan obat untuk manusia, tapi obat untuk binatang. Saya tahu dari ini, saya tahu cerita ini karena saya tahu dari ahli sejarah yaitu Profesor Asfi. Profesor Asfi itu tahu dari mana ya, dari bukti-bukti perawat, bukti dokternya. Saya juga pernah ketemu sama Pak Maudi Sailan. Pak Maudi Sailan itu terakhir itu menjadi wakil komandan Cakrawirawa yang punya beberapa adat. Ya. Beliau yang membuat buku tentang Bung Karno dan ini yang disampaikan oleh Bung Karno. Kalau jadi orang Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi, tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya. Udah, padahal hasilnya hobinya membaca. Bangun tidur apa yang dipegang? HP itu dibaca nggak? Lebih banyak mana baca HP atau baca Al-Quran? Lebih banyak mana baca HP atau baca buku pelajaran? Lebih sering mana beli pulsa atau beli buku pelajaran? Lebih sering buku paket ya. Sering beli buku pelajaran atau beli pulsa? Pulsa. Sama saja. Mahasiswa saya juga begitu. Cuma saya minta, kalau saya sama mahasiswa saya mintanya sama, jujur. Harus jujur. Boleh nakal, boleh nggak, tapi harus jujur. Kalau kita sudah nggak jujur kan repot semuanya. Boleh nggak masuk mata kuliah saya tapi enggak izinnya Pak, saya malas melihat Bapak. Yang penting jangan Pak saya sakit terus ketemu di parkiran nanti sakit beneran. Ya kan? Saya bilang
jujur. Kalau nggak masuk harus jujur. Pak, maaf Pak, saya ngatur video tidak apa-apa. Tapi kan kita ajak mereka jujur. Sekarang bangsa kita sakit karena diawali oleh ketidakjujuran. Jadi kalau sekali kita bohong, maka besok kita akan bohong lagi. Untuk tutupin ini bohong lagi, bohongnya tambah besar. Nah sekarang harus berani berkata jujur. Kalau tagline-nya KPK jujur adalah hebat. Ya. Ini foto Bung Karno dengan pelajar Muhammadiyah di Istana Negara. Ya. Saya ambil beberapa aja ini kedekatan Bung Karno. Bagaimana juga Bung Karno dengan ulama-ulama. Bung Karno itu pernah berkata bahwa dia akan 9 kali dibunuh, tetapi saya yang 8 kali akan selamat. Tapi yang 1 kali saya tidak akan selamat. Dia sudah sering menyampaikan dan dia tahu percobaan pembunuhan terhadap beliau. Sebelum kejadian itu semua terjadi, Bung Karno pernah menyatakan itu dan ternyatanya betul bahwa ternyata yang terakhir yang ke-9 adalah Bung Karno dibunuh dengan cara secara pelan-pelan. Secara pelan-pelannya apa? Karena Bung Karno pada saat itu sakit, tetapi pengobatannya tidak RKB, ruang transfer. Jadi memang kemarin juga mohon maaf agak mendadak juga kami minta proposalnya. Ya semua ini kan sebuah kebetulan ya. Kalau Allah sudah mentakdirkan itu semua bisa terjadi. Nggak tahu jalurnya memang mana, tiba-tiba semua. Sebenarnya kemarin ada 2 program, yaitu untuk pondok pesantren sama RKB. Kebetulan pas ketemu itu pas mau tutup, pas mau program untuk bantuan pondok pesantren itu sudah close, yang ada bantuan untuk madrasah. Jadi ya madrasahnya yang masuk kan ya. Semoga tahun depan nanti bisa kita lanjutkan program-program yang lainnya ya. Mungkin pondoknya dan sebagainya. Kita sempat sudah saya tanya ke Pak Tohir kan apakah ada pondoknya dan sebagainya. Apa dalam barangkali nanti bisa kita berkontribusi di situ kan. Kalau masalah urusan pemilu itu urusan nanti. Yang penting kan kita berbuat baik, kita jalin silaturahmi ya. Kalau memilih ya syukur, nggak memilih ya semua disyukuri saja. Yang penting kan kita silaturahmi. Tapi masa enggak kan? Terima kasih itu tadi bahwa memang kegiatan 4 pilar ini selalu kita laksanakan supaya kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini saat ini kan arus globalisasi tidak bisa kita bendung, arus teknologi tidak bisa kita bendung. Kita kemarin dengan COVID itu kehidupan kita berubah 180 derajat. Yang orang tua yang kemarin tidak sekolah akhirnya tahun kemarin 2 tahun yang lalu bisa sekolah ya, karena yang kerjakan PR-nya semua yang SD Sanawiyah itu orang tuanya ya, rata-rata ya, bukan siswanya ya, karena nggak bisa, orang tuanya juga belajar, akhirnya belajar teknologi juga, harus bisa punya Android, harus bisa upload materinya dan sebagainya, sama saja. Jadi COVID itu merubah kehidupan kita. Salah satunya adalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu kegiatan 4 pilar ini terus kita dengungkan. Sebab Pancasila juga mengalami dinamika. Ada yang kepingin berubah, ada yang kepingin tetap, ada yang banyak lah dinamika yang terjadi. Demikian juga dengan Undang-Undang Dasar. Kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen, sudah 4 kali perubahan. Salah satu perubahan yang terjadi adalah MPR itu ini juga agak rancu dan agak lucu dalam sistem ketatanegaraan, bahwa MPR itu karena amandemen menjadi bukan lembaga tertinggi negara ya, menjadi sejajar DPR, Presiden, MPR, MK, MA semua jadi sejajar. Tetapi hasil programnya MPR itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Padahal secara kelembagaan adalah sama. Ini kan juga hanya ada di Indonesia, lembaganya sama tapi keputusannya lebih tinggi. Ini juga jadi problem.
Boleh nggak Undang-Undang Dasar 45 diamandemen? Boleh. Nanti kita akan mengamandemen juga secara terbatas, hanya beberapa pasal. Kenapa juga Bhinneka Tunggal Ika ini penting? Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Iya, berbeda-beda. Yang penting kita tetap satu. Kan di Al-Quran kan juga sudah jelaskan kan bahwa Allah itu menjadikan berbangsa-bangsa supaya itu saling mengenal. Tetapi kan sekarang ada upaya untuk mengganggu kebinekaan. Karena kita kan semua berbeda-beda. Nanti akan saya paparkan beberapa dan juga ada beberapa yang mencoba untuk mengganggu dengan segala cara, mengganggu NKRI, mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Caranya gimana? Banyak cara. Ya. Izin saya nyampaikan beberapa materi sedikit. Mungkin nanti materi tentang Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Yang kedua bahwa mohon maaf Prof. Gatot yang seharusnya hadir hari ini mau menyampaikan materi adalah Profesor Gatot. Tapi Profesor Gatot hari ini juga ada kesibukan. Dia harus menuju proposal untuk S3. Beliau adalah ketua program studi S3 di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Beliau hari ini ada ujian proposal doktoral, jadi mohon maaf tidak bisa hadir. Nanti yang kedua nanti disampaikan oleh Pak Arvin. Pak Arvin ini membantu Direktur 3, Wakil Direktur 3 bidang kemahasiswaan. Jadi kalau nanti mau kepingin yang MA yang sudah kan mengangkat salah satu tema tentang sosialisasi pemilihan kebangsaan itu adalah menjaga Indonesia lestari melalui 4 pilar kebangsaan. Yang pertama, saya juga kemudian mewakili Ayahanda Haji Ahmad Hidayat menyampaikan salam takzim beliau kepada kita semua, karena bagaimanapun beliau adalah tokoh karismatik di NTB yang sudah 8 periode ini memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat NTB. Tepuk tangan untuk masyarakat. Adik-adik, saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa beliau juga adalah pengajar Pancasila. Saya pun juga pengajar Pancasila. Jadi kami berdua juga sama-sama punya tanggung jawab untuk terus mendidik generasi ini dengan memberikan pengetahuan yang mencerahkan mereka tentang kekayaan bangsa mereka. Apa itu kemudian 4 pilar kebangsaan? Sudah sering kemudian kita dengar ini dalam setiap momen kunjungan anggota DPR RI. Tapi saya ingin memberikan penegasan yang lebih sederhana. Yang pertama, bahwa 4 pilar kebangsaan itu terdiri dari 1 pilar utama, yaitu Pancasila. Dia memiliki kedudukan yang paling tinggi di antara semua pilar lain. Mengapa? Karena Pancasila diletakkan sebagai dasar negara. Pancasila menjadi sumber. Pancasila juga menjadi filosofi bagi bangsa Indonesia. Maka setiap aktivitas kita, kegiatan kita di dalam negara, maka Pancasila harus menjadi referensi, harus menjadi nilai penting yang kemudian merawat persaudaraan, toleransi dan sikap-sikap positif dalam rangka menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa. Jadi Pancasila adalah pilar utama. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar. Mengapa kemudian Undang-Undang Dasar ini penting sebagai pilar kedua? Karena negara itu diatur sebagai organisasi-organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Ada institusi politik, ada institusi legislatif seperti DPR, ada institusi ekonomi, ada institusi moneter, bahkan ada institusi agama. Maka seluruh kebijakan yang dibuat oleh semua lembaga-lembaga yang ada di negara harus berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Itu pilar yang kedua. Pilar yang ketiga adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tahu berapa banyak suku di Indonesia?
Kenapa mereka bisa disamakan? Salah satu sebabnya adalah kesadaran bahwa kita hidup dalam negara yang sama, kita hidup di dalam Pancasila yang sama. Maka yang paling cocok untuk menyatukan semua perbedaan bahasa, adat istiadat dan wilayah geografis dari bangsa Indonesia, bentuk negara kita harus NKRI. Walaupun di masa lalu ada bentuk negara yang berbeda, yang disebut sebagai Negara Republik Indonesia Serikat. Tapi itu tidak cukup kemudian mewakili aspirasi dari semua elemen bangsa Indonesia. Maka dipokokkan kembali bahwa NKRI harus kemudian menjadi sebuah bentuk negara yang final dan agama. Jadi itu yang disebut sebagai pilar yang keempat. Pilar keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ada 17.000 suku bangsa, ada 17.000 bahasa, wilayah yang berbeda-beda, adat istiadat, bahkan agama yang berbeda. Perbedaan itu kemudian tidak boleh diperpanjang hanya karena kemudian kita tidak punya keyakinan yang sama, tidak punya suku yang sama, atau identitas kebudayaan yang sama. Tapi perbedaan itu harus kemudian menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus dihormati. Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi semboyan dan slogan yang kemudian menyatakan keanekaragaman bangsa Indonesia yang berbeda-beda dalam konteks kesatuan. Jadi itu yang kemudian disebut sebagai 4 pilar kebangsaan. Yang pertama bahwa harus kita lihat di Indonesia ini ada muncul isu-isu yang kemudian cukup mengkhawatirkan kita. Yang pertama itu adalah isu komunisme. Bangkitnya komunisme itu kemudian menjadi salah satu indikasi bahwa Pancasila ini akan menjadi sebuah ideologi yang bisa saja itu dirokok. Dan yang kedua adalah isu radikalisme. Tidak jarang kemudian kekerasan atas nama agama di akhir-akhir ini itu menjadi ancaman yang kemudian merobat persatuan, merobat persatuan bangsa Indonesia. Maka dua isu komunisme dan radikalisme ini menjadi alasan mengapa 4 pilar kebangsaan itu kemudian menjadi penting untuk kemudian disosialisasikan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, rendahnya pengetahuan, kesadaran dan penerapan nilai-nilai utama dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di dalam kehidupan bernegara. Itu kemudian menjadi dasar penting mengapa sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang ketiga, adanya krisis kepemimpinan. Jadi dari pusat sampai kemudian daerah tidak ada role model kepemimpinan ideal yang dicontohkan oleh Bung Hatta, yang dicontohkan oleh Bung Karno, oleh Cokro Aminoto dan lain sebagainya. Karena apa? Misalkan kita bisa lihat di daerah sampai di pusat, indeks korupsi kita masih tinggi. Itu menunjukkan bahwa nilai Pancasila itu kemudian tidak lagi menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, tidak lagi kemudian dihayati oleh generasi muda kita. Dalam beberapa kali saya sosialisasi 4 pilar kebangsaan, masih banyak kemudian generasi muda yang kemudian tidak hafal Pancasila, tidak memahami Undang-Undang Dasar, bahkan tidak mengerti apa itu kemudian Pancasila sebagai jati diri dari bangsa. Bagaimana cara kami ikut serta sebagai generasi muda dalam menjunjung 4 pilar kebangsaan? Bagaimana cara kami ikut serta agar kami bisa menjunjung tinggi 4 pilar tersebut? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih anakku ya. Saya mau men-stressing bahkan supaya nanti agak tajam ya jawabannya. Dari 4 penanya itu, tadi itu apa sih pentingnya 4 pilar? Nah itu, sehingga terus disosialisasikan sampai dengan akhir hayat atau sampai kiamat. Yang jelas 4 pilar ini benar-benar diselesaikan itu. Terus yang kedua tadi terkait dengan sama mungkin dari Alur Lintang nyambung ya. Kenapa Pancasila ditempatkan di urutan pertama terkait dengan sosialisasi? Terus yang ketiga tadi siapa namanya itu ada itu? Kenapa kok undang-undang ini bisa dirubah? Yang tidak bisa dirubah itu kitab suci ya, tapi undang-undang tapi nanti kita. Dan yang terakhir tadi bisa dilobes lagi terkait dengan penyambungannya. Kira-kira apa manfaat dampak daripada kita melakukan sosialisasi ini? Kita kan bakal Cuma apa? Dari sekarang kan banyak contohnya. Adik-adik kan sering baca WA kan ya, ada WA group. Banyak doang enggak?
bayangkan ya, kalau kita punya apa ya, pohon randu ya, apa namanya randu ya, pohon randu itu kan ada kapasnya kan ya. Kalau kita naik ke atas gunungan sekolah ini, terus kapasnya kita sebar, bisa nggak kita mengumpulkan kapas itu semuanya? Tidak. Demikian juga kalau kita mengirimkan uang, itu kita juga nggak bisa kita terus, oh itu tadi uang terus jangan sebar aja. Salah satunya ya, yang sering kita termakan, yang muda-muda ini kan termakan sama apa? Pokoknya ada seks. Dengan kita memfilter itu kita udah melaksanakan Pancasila. Tapi kan kita sering kan, kalau malas senang kan ya. Betul apa ya? Yang Mas Mirza? Betul kan? Wah ini kayaknya nih kita Mirjani begini nih, cepat di-share ya. Tapi dengan cukup sudah kalau kita bisa checklist, oh ini sudah hoax, oh ini sudah nggak benar, udah berhenti pada kita. Hoax itu seperti itu tadi, kalau kita nyebarkan segala sesuatu nggak bisa kita kumpulin lagi. Itu susahnya hoax. Kalau ini barang yang jelek, nyebar kemana-mana nggak benar, kan jadi problem. Ini kan utamanya muda-muda ini kan ya, utamanya muda-muda kan gampang saya kan. Itu tadi yang jawab benar, yang kita kasih hadiah 100 ribu. Apa tadi jawabkan ya teman-teman? Makanya kalau kasih yang sebelah sini kan malu kita. Pak tadi kalau jawab semuanya kan semuanya dapat yang empat ya. Karena yang jawab satu aja. Jadi alhamdulillah aman buat saya. Jadi istri pertama Bukan adalah Utari. Utari itu siapa? Utari itu adalah anaknya Cokro Aminoto. Kalau kepingin lihat Utari dulu cantiknya kayak siapa, dia lihat aja Maya Estianti. Itu adalah cucunya Utari.